Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Larasati Rahmat dari kelas Tari Sunda dengan NIM 2315222001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang fungsi seni dalam kehidupan. Menurut yang sudah saya wawancara, yaitu pengertian seni sendiri. Seni adalah suatu ungkapan perasaan seseorang yang menghasilkan karya dan dinilai dari kemulusan dan nilai dari karya tersebut menurut Ridi HH 2023. Dan seperti yang akan saya bahas di sini juga saya mempunyai fungsi seni dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan kehidupan yang selalu berimajinasi dan juga selalu mendapatkan inspirasi sehingga kita bisa menciptakan estetika akan kehidupan. Seni pun mempunyai beberapa macam fungsi sehingga fungsi seni itu tidak tetap karena seni itu bersifat dinamis sehingga seni akan berubah fungsi mengikuti zamannya itu sendiri. Dalam seni juga terdapat seni pertunjukan yaitu seni tari, seni teater, dan juga seni musik. Dan kesenian tersebut disajikan dan ditunjukkan oleh kepada para penonton dan juga dijadikan hiburan oleh para masyarakat itu sendiri. Seperti yang sudah saya pelajari pada masa prasejarah, seni tari itu dipakai untuk ritual ataupun untuk ibadah atau upacara adat dan lain sebagainya. Juga tari itu juga dibagi dua, ada yang hanya untuk ditonton, hanya bisa ditonton oleh masyarakat kerajaan, orang-orang kerajaan, atau oleh masyarakat umum atau seperti rakyat biasa juga sih, kayak gitu. Adanya fungsi dalam suatu karya dapat memberikan kesan yang bisa membangkitkan perasaan. Terdapat pula fungsi seni pertunjukan yaitu sebagai ritual, sebagai penyajian estetis atau tontonan, sebagai suatu tuntunan, juga sebagai ekspresi atau aktualisasi diri. Menurut yang saya baca dari buku Pendidikan Seni Tari yang dikarang oleh Ratih Asmarani MPD. Dan juga ada kutipan, yaitu seni sebagai alat ekspresi pribadi tidak terbatas pada ilham saja, semata-mata berhubungan dengan emosi pribadi, tetapi seni juga mengandung pandangan pribadi tentang peristiwa dan objek umum dalam kehidupan, situasi kemanusiaan yang mendasar, misalnya cinta, perayaan, dan sakit, yang terulang secara tetap sebagaimana dalam seni. Namun tema-tema ini dapat dibebaskan dari kebiasaan oleh komentar-komentar pribadi yang secara unik dan bisa ditampilkan oleh para seniman. Menurut Gustami 1991 pada halaman 4 dan 5. Dan seperti suatu artikel yang saya baca, yaitu pada zaman sekarang bergabung dalam suatu kesenian itu tidak hanya untuk bisa pengalaman saja ataupun juga semakin mudah untuk bisa mendapatkan uang dan untuk menambah kepentingan pribadi. Saat ini seni juga menjadi segala bentuk yang memiliki keindahan. Seperti pengalaman saya pribadi, bergabung dalam suatu kesenian tidak hanya untuk pengalaman saja. Bergabung dalam kesenian juga bisa menghasilkan uang juga, serta bisa mengembangkan potensi atau bakat saya dalam bidang tersebut yang bisa berpengaruh kepada masa depan saya. Contohnya pada masa kini, ketika kita mempunyai suatu prestasi atau mempunyai bakat, itu kita bisa mendaftarkan untuk bisa mendapatkan beasiswa dan kita bisa masuk atau bisa memilih bersekolah di sekolah favorit atau unggulan. Dan menurut Walter Benjamin, yaitu seni hadir membawa, menawarkan, dan menstimulir tumbuhnya gairah dan makna. Adapun juga kegiatan apresiasi seni yang pastinya sangat amat dibutuhkan oleh kita yang
entah itu berfungsi untuk hanya konsumsi masyarakat biasa semata ataupun untuk penelitian dalam bidang tersebut dan lain sebagainya. Dan untuk memperdalam suatu bidang tersebut kita juga harus mempunyai motivasi seperti yang dikatakan McDonald dalam buku Hamalik tahun 2004 pada halaman 173. Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Jadi, dengan motivasi tersebut kita bisa terdorong untuk terus mencapai tujuan tersebut. Dalam pembahasan ini, kita pun bisa menyimpulkan bahwa jika manusia pun hidup bisa bergantung dengan kesenian itu sendiri, entah dalam hal hiburan, ritual, pendidikan, dan lain sebagainya. Seni merupakan suatu budaya dan sarana yang dapat digunakan dengan cara menuangkan rasa untuk keindahan dari dalam jiwa manusia. Dan kesenian juga menjadi salah satu harta warisan leluhur yang dimiliki setiap bangsa dan negara. Karya seni merupakan wujud visual seseorang dalam mengekspresikan sesuatu yang dilihat, dirasakan, atau dialaminya yang menimbulkan keinginan seseorang tersebut untuk membagikannya kepada orang lain. Mungkin segitu saja video presentasi saya. Maaf bila ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.